Iya. Dua. Tik. Ah. Ayo. Alam Pak, nak main ini Pak. Assalamualaikum, awal mula cerita. Assalamualaikum, awal mula cerita. Hikam tagar malu. Inilah kampung leluhur suku Daya dari Marga Boyerawan, sebuah desa yang berada di sekitar hulu sungai Komring di Oku Selatan. Hikam tagar malu, kan tua salah jawab. Ninju balang ditohot, galindung batang pari. Desa Pendagan dan Desa Mahangin. Dua desa ini adalah desa yang paling tua di Kecamatan Muara II. Bagaimana keseruan kita, perjalanan kita hari ini? Itu perjalanan kita hari ini. Kita hari ini akan mengunjungi Desa Pendagan dan Desa Mahangin. Kita akan menuju Mahangin masuk melalui Kampung Rengas. Untuk menuju Mahangin, apabila kita masuk dari arah Pasar Muara II, kita ambil jalan lurus ke arah Pulau Beringin dan Muara II Kisam. Pada saat sampai ke Kampung Rengas, ada papan merek SMP Negeri 2 Muara II, kita ambil arah ke kanan. Desa Pendagan mempunyai hubungan sejarah dengan Desa Mahangin yang terletak lebih dalam. Leluhur masyarakat Pendagan berasal dari Desa Mahangin. Saat memasuki Pendagan, kita masih akan menemui rumah-rumah lama, rumah panggung yang berdinding kayu, rumah tradisional khas Oku Selatan. Rumah dibuat panggung karena zaman dahulu, sekitar Pendagan dan Mahangin masih dikelilingi hutan lebat. Masih banyak hewan buas. Agar lebih aman, penduduknya membuat rumah panggung. Tiang rumah pun tidak ditanam ke dalam tanah. Tiang rumah hanya diganjal dengan 3 atau 4 batu besar. Tetapi dengan struktur rumah begini, rumah tetap kokoh dan tahan terhadap gempa. Dulu, untuk mencapai Mahangin dibutuhkan energi yang ekstra. Jarak yang hanya 9 km dari kota Muara II, tetapi jarak itu ditempuh 3-4 jam dengan berjalan kaki. Jangankan mobil, motor pun tidak ada zaman itu. Apabila hujan, lumpur bisa mencapai lutut orang dewasa. Transportasi sangat sulit. Karena itulah sebelum pemekaran, Desa Pendagan dan Desa Mahangin pernah dikategorikan sebagai desa tertinggal. Waktu itu, akses jalan sulit, listrik tidak ada, tenaga kesehatan apalagi. Tidak ada tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di desa ini, apalagi komunikasi dengan HP. Anak-anak hanya bisa menikmati pendidikan hingga SD. Tamat SD mereka terpaksa putus sekolah, terpaksa mengikuti orang tua berkebun. Banyak pernikahan dini terjadi. Kalaupun ada yang bisa menikmati pendidikan hingga SMP dan SMA, itu pun hanya segelintir orang. Jalan raya Langkungi pertanian. Tahun 1995 hingga tahun 2004, anak-anak Mahangin bisa menikmati program SMP terbuka yang belajar di hari Sabtu dan Minggu. 2 minggu sekali guru bina datang dengan berjalan kaki dari Muara II. Siang ini kami bertemu dengan Bapak Mursal Daud Gelar Agung Priai dan Bapak Ngaran bin Dur Rahman. Akas Mursal pernah menjadi kepala desa pada tahun 1985 hingga tahun 1993. Sedangkan Akas Ngaran pernah menjadi penggawa di era tahun 70-an. Dari kedua orang tokoh ini kami mendapatkan cerita bahwa Desa Mahangin adalah desa tertua Marga Boyerawan. Di desa ini ada makam leluhur masyarakat suku Daya, Marga Boyerawan. Di sini ada makam Puyang Umpu Serawan. Berdasarkan sejarahnya, Puyang Umpu Serawan ini diperkirakan hidup di abad ke-17 Masehi.
Nama Mahanggin berasal dari nama keturunan Puyang Umpu Serawan yang bernama Hanggin. Dulu nama kampung ini adalah Mahanggin, berasal dari sebutan untuk Puyang Hanggin yang badannya tinggi dan besar. Ada yang ngomongkan desa Mahanggin ini ada desa paling tua di Morodo, benar? Benar. Berarti. Iya, 1817. Jadi berdiri tahun 1817. Iya. Jadi marga apa ini dulu? Marga Buerawan. Oh, marga Buerawan. Jadi desa yang tertua di ini Morodo ini sebenarnya Mahanggin. Mahanggin. Nomor 2 Gunung 3. Oh, jadi yang paling tua di Morodo adalah desa Mahanggin. Puyang Mahanggin itu tinggal di sini. Tinggal di sini. Di sekitar sini. Iya, di pucuk Di dusun ini. di dusun ini. Serawan. Nah, ini apa nama Puyang? Umpu Serawan. Puyang Umpu Serawan. Iya. Asal muasal marga Buerawan sesungguhnya adalah Mahanggin, kemudian disusul dengan penyebaran penduduk hingga akhirnya terbentuklah desa Gunung Tiga, desa Pendagan, desa Kisau, dan terus berkembang hingga akhirnya menjadi ramai dan menjadi Muara II seperti sekarang. Saat perjuangan melawan penjajah Belanda, banyak pahlawan yang berasal dari Mahanggin. Ada 6 orang pahlawan yang tewas di tangan Belanda dan dimakamkan di Taman Murni Muara II. Karena letaknya terpencil dari Muara II, maka Mahanggin adalah tempat persembunyian para pejuang. Di sebelah makam Puyang Umpu Serawan terdapat makam pahlawan pejuang kemerdekaan Bugis bin Adam serta Muhammad Ali Kuncimas. Beberapa pahlawan pejuang kemerdekaan lain seperti Daud, Laim, dan Abu Nawar ada di Mahanggin ini. Muhammad Ali Kuncimas saat pertempuran dengan Belanda pernah ditembak oleh Belanda, tapi tembakannya hanya mengenai pedang Mat Ali dan pedangnya patah. Seiring dengan berjalannya waktu, Kabupaten Oku Selatan pun terbentuk. Pendagan dan Mahanggin berubah 180 derajat. Kehidupan semakin baik. Jarak tempuh ke pusat kota paling hanya 15 menit. Jalan sudah cor beton hingga ke ujung desa. Pendidikan juga sudah semakin baik. Sudah ada SMP negeri di desa ini. Sudah banyak sarjana dari desa Mahanggin. Guru-guru di sekolah pun sudah cukup. Generasi muda Mahanggin sudah ada yang menjadi PNS, polisi, tentara, hingga bidan dan perawat. Ada 2 bidan desa tinggal di sini, ditambah dengan 1 orang mantri yang menempati puskesmas pembantu di Mahanggin. Sarana air bersih juga sudah ada. Aliran listrik dari PLN pun sudah masuk. Komunikasi dengan publik sudah. Apa bedanya, Pak? Terutama urusan pendidikan. Semenjak jalan dibangun, pendidikan ini lancar, banyak yang jadi sarjana Di desa di itu? desa ini. Jadi pegawai banyak. Iya. Tapi sebelum itu ke pasar lagi jarang. Iya. Apa Pak Musam? Iya. Kena lumpur batas ini dulu. Lumpur ya? Iya. Nah, zaman ini alhamdulillah lumpur habis. Lah kelewat keras juga ego jalan ini. Iya. Iya. Nah, Fasilitas apa Pak di dusun ini yang sudah ada? Listrik? listrik. Iya. Sinyal HP dapat Pak di sini? Agak sulit tapi dapat. Dapat. Kalau sarana air bersih? Sumur umum. Iya. Sumur tiap penduduk ada? Tidak kalau tiap penduduk tuh, cuman 45 rumah Ada sumur. ada sumur, 45 rumah ada sumur itu. Cuman yang kami harapkan ini nak minta sumur bor.
ada yang tidak berubah dari pedagang dan hangin. Keseharian penduduk tetap dengan mata pencarian bertani. Bertani kopi, bertanam padi, hingga berkebun jagung. Suasana pedesaan yang asli tetap terjaga. Hamparan sawah di sekeliling desa. Pada saat musim buah, pedagang dan mahangin adalah penghasil buah durian dan duku. Ranau Daya Haji Kisam Semendek, hidup damai membangun negeri. Inilah dampak pembangunan. Masyarakat, pedagang dan mahangin telah menikmatinya. Memang semuanya membutuhkan waktu. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah ingin tetap melayani rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Membawa cerita Saka